Shalom, selamat pagi Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi ini kita kembali bertemu di dalam perenungan firman Tuhan. Semoga jemaat semua dalam keadaan sehat, baik, dan dalam perlindungan Tuhan. Mari kita mengawali perenungan ini di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan menaruh kepada setiap kami hati yang mau mencari Tuhan, mendekat dan berseru-seru kepada Tuhan, meminta penyertaan pertolongan Tuhan, supaya kami boleh kuat melewati hari-hari yang kami rasa begitu sulit di tengah-tengah pandemi ini. Kuatkan dan teguhkan iman percaya kami ya Tuhan, supaya kami boleh menjadi umat kudus Tuhan yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Berkatilah hati setiap kami untuk boleh menyenangkan hati Tuhan dalam segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami serahkan perenungan ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya, jemaat yang terkasih, pagi ini perenungan firman Tuhan saya berikan tema pikiran Kristus. Sekali lagi, pikiran Kristus yang diambil dari 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-16b. Jemaat yang terkasih di dalam kehidupan dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, kita memiliki relasi yang rusak. Relasi yang rusak dengan Tuhan kita, bahkan relasi yang rusak dengan sesama. Dan tentunya kita tahu ini tertulis dengan jelas di dalam Kejadian pasal yang ketiga di dalam Alkitab. Kita mengetahui relasi dengan sesama itu rusak ketika Adam dan Hawa saling menyalahkan ketika mereka jatuh ke dalam dosa. Nah, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri. Nah, karena lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri inilah, maka relasi dengan sesama itu sering dipenuhi dengan konflik dari berbagai kepentingan. Nah, misalnya kalau kita melihat ada pertengkaran di dalam keluarga, ada perselisihan di dalam tempat kerja, atau ada pertengkaran di dalam tempat usaha, atau mungkin ada perpecahan di dalam gereja. Nah, tentunya konflik ini terjadi karena ada berbagai kepentingan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain, yang tentunya tidak sesuai dengan pikiran Kristus. Nah, jemaat yang terkasih, jika saja di dalam hubungan relasi antara manusia itu berbagai kepentingan itu disesuaikan dengan pikiran Kristus, maka yang akan terjadi adalah damai sejahtera, bukan konflik, bukan perpecahan, bukan perselisihan, bukan pertengkaran. Tetapi kalau berbagai pihak ini tidak menyatukan kepentingan mereka sesuai dengan pikiran Kristus, maka konflik, perpecahan, pertikaian, pertengkaran itu pasti akan terjadi, sehingga hilanglah damai sejahtera di dalam relasi antara sesama manusia. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan tadi dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-16b berkata demikian, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Nah, jemaat yang terkasih, ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ketika kita mengalami kelahiran yang baru dalam Kristus, ketika kita menjadi ciptaan yang baru, maka pikiran Kristus itu sebenarnya ada di dalam hati dan pikiran kita orang percaya. Mengapa? Karena Roh Kudus sudah tinggal tetap di dalam hati kita. Nah, bagaimana caranya supaya pikiran Kristus ini terus-menerus berada di dalam hati dan pikiran orang percaya? Nah, caranya yaitu berikanlah waktu untuk berelasi dengan Kristus. Terkadang kita merasa begitu malas, begitu sulit untuk memberikan waktu kita, untuk menghabiskan waktu kita, untuk membaca, berdoa, bahkan merenungkan lagu-lagu pujian di dalam aktivitas kita sehari-hari. Atau mungkin ada di antara kita yang sudah rajin mendengar kebenaran firman Tuhan, membaca Alkitab setiap hari,
tetapi kita menolak untuk ditegur oleh kebenaran firman Tuhan yang menegur karakter kita atau yang menegur perbuatan kita yang tidak benar di hadapan Tuhan. Sehingga kita hanya mengutamakan kepentingan diri kita sendiri, bukan kepentingan yang didasarkan kepada pikiran Kristus. Akhirnya yang terjadi adalah kita menjadi orang yang begitu sulit untuk berubah. Dan tentunya orang lain akan melihat perubahan hidup kita, apakah kita memang sudah sungguh-sungguh mengalami atau menjadi ciptaan yang baru atau belum. Nah, jemaat yang terkasih, keintiman kita dengan Kristus itu akan terpancar ketika kita berelasi dengan sesama. Motivasi kita dalam berpikir, motivasi kita dalam bertindak dengan sesama itu akan terpancar ketika kita berelasi dengan sesama. Akan terlihat apakah pikiran kita sesuai dengan pikiran Kristus atau hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Jika kita fokus kepada pikiran Kristus, maka Roh Kudus yang akan membawa kita kepada hati yang mau tunduk ketika firman Tuhan menegur. Orang yang fokus kepada pikiran Kristus itu akan berelasi intim dengan Kristus yang akan membawa dia merasa damai sejahtera di dalam hatinya. Sehingga ketika hatinya berada di dalam damai sejahtera, maka ini pun akan terpancar di dalam relasi orang tersebut dengan sesama, terkhusus bagi mereka yang belum percaya. Untuk itu, bagi kita yang sudah percaya, seharusnya kita melakukan apa yang tertulis di dalam Filipi 2 ayat yang kelima yang berkata demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jika semua orang percaya menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus, maka kita akan mengalami damai sejahtera di dalam berelasi dengan sesama. Dalam kehidupan relasi, apakah itu di dalam keluarga, bertetangga, berjemaat, atau bergereja, ketika kita tidak memiliki pikiran dan perasaan yang sama, yang juga yang terdapat di dalam Kristus, tentu tidak akan pernah tercipta damai sejahtera itu. Tidak akan ada kasih, tidak akan ada sukacita, tidak akan ada pengampunan. Tapi yang ada hanyalah apa? Yang ada hanyalah pertengkaran, perselisihan, pertikaian, kebencian, bahkan perpecahan. Untuk itu jemaat yang terkasih, mari kita memiliki pikiran Kristus dalam berelasi dengan sesama. Milikilah kepentingan Kristus itu untuk kita bisa semakin bertumbuh, semakin hari semakin mengalami pengudusan, semakin hari semakin dewasa di dalam setiap tindakan kita ketika kita berelasi dengan sesama. Mari kita melihat Kristus yang sudah merendahkan dirinya, Kristus yang sudah mengasihi kita, mengampuni kita, orang-orang yang berdosa. Untuk itu, mari kita teladani Kristus. Mari kita hidupi pikiran Kristus itu yang mau merendahkan hati, yang mau mengasihi dan mengampuni orang-orang berdosa di sekitar kita. Karena hanya dengan demikianlah maka perselisihan, pertikaian, pertengkaran, kebencian, bahkan perpecahan itu dapat dihindari di dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah menaruh pikiran Kristus itu di dalam hati kita, maka kepentingan-kepentingan yang mengutamakan diri sendiri, mengutamakan golongan, itu akan tersingkirkan hari demi hari. Dan yang muncul adalah damai sejahtera. Damai sejahtera di dalam hati dan pikiran kita itu akan kita sebarkan kepada orang-orang di sekitar kita. Sehingga terjadilah damai sejahtera di dalam komunitas, apakah itu di dalam keluarga, apakah itu bertetangga, apakah itu berjemaat, atau di lingkungan dimanapun kita berada. Untuk itu, setialah kita. Setialah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, menghidupinya, sehingga pikiran Kristus itu ada di dalam hati setiap kita. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebaikan dan kasih setia Tuhan. Ketika kami Tuhan pagi ini diajarkan bagaimana kami harus memiliki pikiran Kristus, itu adalah bekal kami ya Tuhan, supaya kami tidak lagi mementingkan kepentingan diri kami. Tetapi kami mau menaruh pikiran Kristus itu dalam hati dan pikiran kami ketika kami membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ketika kami merenungkan puji-pujian yang kami nyanyikan. Ketika kami merenungkan perjalanan hidup kami di dalam doa-doa kami. Maka Roh Kudus akan menaruh pikiran Kristus itu di dalam hati dan pikiran kami. Sehingga setiap tindakan kami akan memancarkan damai sejahtera. Oh Tuhan, kami rindu perpecahan, pertengkaran, perselisihan, kebencian, itu semua boleh terkikis dari dalam diri jemaat Tuhan. Kami mau ditegur oleh kebenaran firman Tuhan. Kami mau tunduk oleh kebenaran firman Tuhan. Jadikan kami ya Tuhan, anak-anak Tuhan yang senantiasa memiliki pikiran Kristus dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami boleh memancarkan damai sejahtera ketika kami bertemu dengan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa, jemaat Tuhan, senantiasa berikan mereka ya Tuhan, hati yang mau terus mencari Tuhan dalam segala kebenaran firman Tuhan. Supaya kami semakin hari semakin dipenuhi dengan pikiran Kristus. Tindak, perkataan kami, pikiran kami, semuanya kami taruh untuk kepentingan Kristus. Supaya kepentingan-kepentingan pribadi kami boleh kami lepaskan hari demi hari. Terima kasih ya Bapa, berkatilah jemaat Tuhan dalam segala aktivitas mereka sepanjang hari ini. Bimbing dan tuntunlah mereka ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Biarlah kami boleh menjadi sumber damai sejahtera ya Tuhan di dalam aktivitas kami sehari-hari. Sehingga relasi kami ya Tuhan boleh berjalan baik, boleh berjalan penuh dengan sukacita. Terima kasih ya Bapa, pemeliharaan perlindungan yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kiranya melingkupi jemaat Tuhan sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.